Kabupaten Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro merupakan satu dari 3 kabupaten kepulauan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Selain sebagai kabupaten kepulauan, Sitaro juga merupakan kabupaten perbatasan dengan negara Filipina. Total ada 47 pulau yang masuk dalam wilayah administrasi Sitaro. 10 diantaranya berpenghuni. Pulau Siau dengan luas 125,05 km persegi menjadi pulau utama, pusat pemerintahan sekaligus menjadi pusat perekonomian masyarakat Sitaro. Pulau-pulau yang berpenghuni di Sitaro memiliki risiko terhadap krisis air bersih. Hal ini dikarenakan kondisi geologi dan hidrogeologi Sitaro yang didominasi karakteristik batuan. Daerah ini terdiri dari dataran sedang hingga tinggi yang didominasi oleh sistem akuifer celah dengan produktivitas kecil atau langka, dengan debit air yang dihasilkan rendah. Kedudukan muka air tanah umumnya dalam. Kondisi ini menjadikan Sitaro sebagai daerah yang kurang terhadap ketersediaan air bersih, yang kemudian diperparah dengan adanya dampak perubahan iklim. Pada musim kemarau yang panjang, beberapa daerah seperti di Siau Barat Utara bahkan tidak ada air sama sekali. Ya iya, kalau nyada bak begitu, nyada dapat air, tuh jadi paksa bikin bak begini semua. Entero di desa Kinali, Hiung, sama sana yang Sebaru, dan ini semua begini no bak. Berapa tahun lalu dan itu panas 9 bulan itu sampai panas semua kering, banyak yang kering dan jadi kalau habis air sini orang turun pantai no. Okay. Waktu jalan ini belum jadi dan berapa puluh tahun lalu itu. Jadi turun pantai orang mandi di pantai, baso, air beli no. Apa yang dikeluhkan oleh Wilhelmus juga dikeluhkan oleh tetangganya di Kinali. Pernah turun dah panas 9 bulan. Pernah 7 bulan. Pernah 6 bulan, 5 bulan. Terus ambil air dari mana kalau? Dari kebun orang dompa di atas. Belum ada galon tahu tuh Pak. Iya. Itu orang pakai bulu dan pikul bulu dan gitu. Ketiadaan air sama sekali di Siau Barat Utara ini memaksa warga harus membeli air untuk keperluan apa saja, termasuk untuk membuat batako sebagai bahan bangunan rumah. Tiap berapa hari beli air, Pak? Tiap berapa hari beli air? Tergantung pemakaian, hari-hari. Kondisi semakin sulit bagi mereka yang bermukim di kampung yang berada di ketinggian, salah satunya di kampung Winangun. Letak Winangun yang hanya berjarak sekitar 3 km dari kawah Gunung Api Karangetan membuat jalan sulit dibangun. Hingga kini, tidak ada jalan yang memadai untuk dilewati kendaraan roda 4 untuk sampai di Winangun. Warga Winangun selain membeli air, juga harus mengangkut air bantuan dari pemerintah daerah. Ya masyarakat karena kampungnya di atas Pak di Winangun, maka orang harus datang di sini bawa tempat air baru angkut ke atas Pak ke Winangun ya. Jauh? Iya sekitar 1 kiloan Pak. Mendaki ke atas ya? Mendaki Pak, pakai kendaraan roda 2 motor. Kalau per rumah itu ada sampai 5 galon Pak, 5 galon per rumah untuk sementara ini karena terbatas DP pasokan dari daerah ke kita. Ya memang kami sudah terbiasa dengan air hujan mungkin Pak. Jadi kalau persoalan mutu ya orang karena suka seharian itu saja Pak ya tidak tahu apa DP mutu. Bagus atau tidak bagus yang jelas kebiasaan itu air hujan kami Pak. Di beberapa kampung di Pulau Siau sebenarnya tersedia cadangan air baku yang cukup. Seperti mata air Ake Labo di Ake Sembekak. Mata air ini sejak dulu dimanfaatkan sebagai sumber air baku PDAM Ulu untuk melayani sebagian masyarakat di Ulu dan Ondong Timur serta kampung-kampung sekitarnya. Selain itu ada pula Danau Kapeta di Siau Barat Selatan yang meski belum maksimal tetapi airnya sudah dimanfaatkan untuk air baku bagi pasokan air ke masyarakat di Liau, Sawang hingga ke Ulu dan Ondong Barat Selatan. Tetapi pemanfaatan sumber air baku ini belum dimaksimalkan oleh pemerintah Kabupaten Sitaro, seperti pemanfaatan air dari Danau Kapeta. Instalasi pengolahan air baku dari Danau Kapeta sudah dibangun sejak lama.
Namun hingga sekarang, sistem penyediaan air minum berkapasitas 20 liter per detik di Mburake itu tidak termanfaatkan dengan maksimal. Kalau yang di Mburake itu yang kelola siapa? Kalau yang di Burake itu kan Pak, yang di Burake masih aset provinsi Pak. Oh, dia masih aset provinsi. Oh, itu belum diserahkan? Belum diserahkan. Pada tinjauan kolokasi yang dilakukan zonautara.com pada medio September 2023, instalasi tersebut nampak tak terurus. Air yang tertampung meluber keluar dari bak reservoir. Tak ada aktivitas sama sekali. Bangunan kantor nampak rusak dan tak terawat. Belum dimanfaatkannya sistem penyediaan air minum di Mburake ini, menurut Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sitaro, karena belum ada penyerahan. Proses itu belum dihibahkan, berarti selama itu Orang udah bisa. Pemkab Sitaro tidak bisa apa-apa itu barang itu. Oke. Termasuk mengintervensi, misal menitip petugas di situ. Oke. Sudah, orang sudah upaya. Orang ada jemput bola Pak. Oke. Sama sampai sekarang orang bermohon agar supaya orang mau turun dengan timnya orang sama-sama ke lapangan. Sebab mau penyerahan ini kan orang mau baku cek ulang Pak. Iya. Apakah yang terbangun ini dengan kondisi sekarang mau diserahkan ini betul-betul sesuai yang terbangun atau Iya. orang terima untuk orang Butuh anggaran lagi untuk iya. Dalam arti orang sudah terima, sedangkan bangunannya itu sudah mungkin ada yang sudah mengalami penurunan kualitas. Tapi tidak hanya instalasi di Mburake yang tidak beres diurus. Beberapa fasilitas air minum dan sanitasi yang dibangun lewat program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau Pansimas juga terbengkalai. Salah satunya yang ada di Bubiha, Kecamatan Siau Barat. Bak penampung yang dibangun melalui program Pansimas sejak 2018 itu tidak dimanfaatkan. Pompa air yang dipasang untuk mendorong air dari sumur ke bak reservoir tidak jalan. Yang pemerintahan yang baru dapat Pansimas, tapi nggak dapat mata airnya. Jadi ada 2 bak besar itu Kosong. Kenapa salah pilih tampak? saya juga nggak tahu. Itu semua planning kan, Ya. planningnya yang mungkin kurang mampu. Pansimas sendiri telah hadir di Sitaro sejak 2017 dengan alokasi dana pendamping APBD nyaris 3 miliar hingga 2019. Dari penelusuran zonautara.com, total intervensi desa sasaran Pansimas ada di 25 desa. Penyediaan air bersih terutama air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ketersediaan air bersih yang mencukupi dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Kalau di Buhias setengah mati Memangnya tidak ada. Yo, pas lobar DP air bor. Kurang cari dari hulu no air. Beli. Pakai galon. Nah, sini kan air di pasar sini bebas semua. Oh, ada. Tapi mesti datang kemari. Iyo, kalau ke pasarnya dapat air. Air minum kan aku atau cuma air pakai cuci, mandi. Itu yang Pemerintah, termasuk di dalamnya pemerintah daerah, diamanatkan untuk menjalankan pengembangan sistem penyediaan air minum. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan air baku yang keberadaannya diperlukan dan diutamakan bagi pemenuhan air minum rumah tangga. Tetapi memang penyediaan air bersih di Pulau Siau menghadapi tantangan sendiri, mengingat kondisi geografis, topografis, dan hidrologis pulau ini. Secara geografis, Sitaro merupakan wilayah kepulauan, termasuk Pulau Siau. Siau Barat tidak Siau Barat Utara itu tidak ada potensi untuk air tanah. Tidak ada potensi ya? Iya. Itu loh Pak, kemarin yang di kajian tentang air baku itu. Di situ kan orang berusaha untuk mencari seperti apa ke depannya, baik itu berupa potensi yang baru atau jadi sebenarnya banyak teknologi yang mau menuju ke situ, cuman memang anggarannya ya. Kondisi sulitnya mendapatkan air di sebagian wilayah Pulau Siau ini akan lebih buruk ke depan jika tidak segera ada mitigasi yang tepat. Tapi kalau di RPJM misal, ini sudah mitigasi seperti ini sudah tertuang misal di RPJM atau apa?
kalaupun untuk kedepannya Pak, orang memang sudah diwajibkan untuk orang sudah merencanakan apakah itu baik potensi baru apa saja yang orang sudah dapat baru orang isi. Apabila belum pasti orang tidak bisa sembarang isi juga Pak. Karena tidak bisa terrealisasi nanti juga. Berarti hingga saat ini, katakanlah di 2023, Pemkab Sitaro khususnya ya, mungkin juga ditunjang oleh Kementerian PUPR dan lain-lain, belum ada ya pilihan teknologi tepat guna apa yang kemudian akan dikembangkan ke depannya. Belum ada ya. Ilmuwan dari Universitas Jenderal Sudirman, Yanto, menegaskan bahwa krisis air dapat disebabkan oleh rendahnya curah hujan atau tidak efisiennya pengolahan sumber daya air. Menurutnya, curah hujan mengalami fluktuasi akibat pengaruh iklim global, terutama perubahan suhu muka air di Samudra Pasifik. Perubahan iklim menyebabkan ketidakpastian akan curah hujan di masa mendatang. Yanto menyarankan stakeholder di Kabupaten Kepulauan Sitaro melakukan eksplorasi lebih mendalam untuk mendapatkan cadangan air tanah. Menurutnya, Pulau Siau dengan gunung berapi memiliki topografis miring di bagian gunung dan landai di dekat pantai. Dengan curah hujan sekitar 3.000 mm per tahun, seharusnya cadangan air permukaan dan air tanah cukup banyak. Kalaupun seperti itu ya orang tinggal bukan cuman berpatokan pada satu teknologi. Iya, orang kembangkan teknologi lain untuk saling menunjang. Iya. Seperti itu tinggal diarahkan kedua bidang ini saling baku topang, saling mengisi seperti apa ke depan. Ya, barangkali ini butuh termasuk kesiapan baik pemerintah daerah pun masyarakat. Ya, kalau memang keadaannya harus seperti itu, barangkali bagaimana orang mengantisipasi Pak, termasuk dari kampung. Ya, saya terus terang saja bahwa tahun depan ini karena pengalaman ini Pak, kami bangun ulang pembangunan air bersih di atas. Perubahan iklim adalah salah satu masalah paling kompleks yang dihadapi saat ini, yang akan ada selama beberapa dekade dan abad yang akan datang. Hasil validasi lapangan oleh Bappenas pada 2021, Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu dari 3 provinsi yang termasuk lokasi prioritas pembangunan berketahanan iklim. Secara umum, Sulut sendiri telah merasakan beberapa dampak dari perubahan iklim, salah satunya berupa bencana hidrometeorologi termasuk di Kabupaten Sitaro. Pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi persediaan air di Pulau Siau, terutama di bagian Siau Barat Utara, adalah dengan pemanenan air hujan komunal. Mengingat potensi air hujan musiman di Sitaro yang diproyeksikan menurun sekitar 20%, maka diperlukan pengembangan infrastruktur dalam memanfaatkan air hujan tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat di masa mendatang. Pernah itu panas dah kasih kering tuh pala-pala di Siau ini dah 5 bulan itu nyanda kering sampai orang-orang ini jaga ambil sini cuma itu orang bikin rupa soma ini. Nah sekarang habis air? Itu. Beli ini? Iya. Beli di mana? Ada anak dari Lehi itu. Sejauh pengamatan sondautara.com saat menelusuri kampung-kampung di Pulau Siau yang kesulitan air dan mempraktekkan pemanenan air hujan, semuanya dibangun apa adanya dengan instalasi yang sangat sederhana. Tak ada satupun masyarakat yang mempraktikkan PAH komunal, padahal di beberapa pemukiman rumah penduduk sangat berdekatan. Pokoknya mulai kemarau ini setengah cuma bak ini. Kalau penuh sampai sekarang belum habis. Oh, oke. Biasa orang ya pakai sampai 5 bulan. Direktur Pusat Kajian Rekayasa Sumber Daya Air dan Kepala Laboratorium Hidrolika Universitas Hasanuddin, Rita Tahir Lopa menjelaskan bahwa salah satu jalan untuk mengatasi persediaan air di daerah-daerah krisis air adalah dengan membangun PAH komunal. PAH komunal ini dibangun dengan memanfaatkan atap bangunan secara bersamaan dan menampung hasil pemanenan air hujan pada bak penampung yang dibuat di bawah tanah, seperti yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat di Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Selain itu, Rita Lopa juga merekomendasikan sistem individual rainwater harvesting dengan menggunakan filter untuk menjamin mutu air hasil pemanenan.
Sayangnya, teknologi tepat guna yang semestinya dapat diterapkan di Pulau Siau ini belum mendapat perhatian penting dari pemerintah Kabupaten Sitaro sebagai salah satu mitigasi krisis air di masa mendatang. Itu orang bisa pakai karena salah satu sumber air kan dari air hujan ini. Ya. Karena air hujan untuk Kabupaten Sitaro kan cukup melimpah sebenarnya. Itu kan terbuang ke laut begitu saja. Sebenarnya boleh orang memanfaatkan untuk antisipasi beberapa bulan kemudian misalnya di saat kekurangan air. Nanti tahun depan barangkali orang penyusunan RKP untuk 2024 karena pengalaman ini harus mentambah ulang Pak Torampe penampungan air bersih untuk Kampung Inango. Denny Tarore, pemerhati masalah sungai dan air di Sulawesi Utara, menyoroti soal pentingnya mitigasi. Menurutnya, semua daerah harus mempersiapkan mitigasi, tetapi Kepulauan Siau punya kegentingan yang lebih besar skalanya. Dia mendorong mitigasi yang terukur dan tepat sasaran dalam mengatasi krisis air di Sitaro, khususnya di Pulau Siau, yang harus segera dirumuskan agar masyarakat tidak lagi kesulitan saat hujan tidak turun dalam jangka waktu yang lama. Kita itu mantan kepala desa. Oh, oke. Ya, jadi waktu kita selesai 2016. Ya. Waktu masih kepala desa kita pernah pengadaan sumur bor 10. 10 jadi 10 mata air. Jadi masyarakat sekarang terbantu dengan itu. Masih jalan? Masih jalan. Jadi itu yang 10 sumur bor itu dipakai bersama? Iya, di lokasi di tempat-tempat yang strategis mana padat penduduknya situ. Satu sana, satu situ. Jika tidak, Wilhelmus dan Hopni di Kinali, Melkisedek di Kawahang, dan Delvis di Buhias, serta masyarakat lainnya di Sitaro, harus terus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membeli air saat kemarau. Kalau satu tong besar itu 1.100 itu orang bilang kan 150. Tong besar itu kalau orang jual gelong ada 5.000 gelong. Apalagi curah hujan di Sitaro akan makin berkurang. Apa Om Hopni harap dari pemerintah ke depan terkait air itu? Terserah pada orangnya.